Oke, yang selalu istimewa kita berusaha tampilkan untuk Anda pendengar 1069 Pratiwi Radio Informasi, dan juga buat Anda yang terus bergabung bersama kita di live streaming fanpage ya. Kita ada di fanpage juga ya, live streamingnya. Kemudian tentu banyak tamu yang kita sudah jadwalkan untuk hadir. Kita ajak ngobrol-ngobrol. Tentunya banyak hal nanti yang bisa kita kulik, kita bisa cari tahu. Dan kali ini tamu saya adalah seorang tokoh putra daerah asli Bondowoso. Bahkan dengar-dengar beliau ini salah satu dari garis keturunan atau trah dari yang babat kota Bondowoso. Selamat sore. Kita lagi sore, jadi kita ngomongin selamat sore, Pak Abdurrahman. Selamat sore. Selamat sore, Pak Edi. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik-baik. Dalam kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk bisa ngobrol bareng kan di Radio Pratiwi. Iya, kebetulan kan juga lama kan kita tidak pernah ketemu ya. Betul. Ada 10 tahun. Enggak begitu. Tapi ada 10 tahun ya. Yang jelas agak lama kita agak bersua. Iya. Buktinya sekarang, dulu saya ketemu dengan panjenengan masih satu warna, sekarang sudah banyak warna ini kayaknya. Begini, kalau satu warna dan dua warna karena saya sudah meninggalkan dunia hitam. Gitu. Artinya sudah berubah. Iya, gitu. sudah berubah. Dan yang perlu diketahui bahwa Pak Abdurrahman ini, saya biasa manggilnya itu Pak Walkot ya. Kita punya sebutan ya, punya julukan. Karena beliau ini dulu juga salah satu camat di Bondowoso, pernah di camat kota Bondowoso ya. Terakhir di kecamatan kota Bondowoso. Sebelumnya saya di Prajegan. Di Prajegan. Ya. Bahkan sempat juga jadi Kasatpol PP ya. Ya, Kasatpol PP. Luar biasa. Memang dulu pertama kali berkarir di pemerintahan itu langsung di Bondowoso atau dari mana dulu? Saya berkarir di pemerintahan mulai tahun 86. Tahun 86 sudah ditempatkan di Gresik ya. Gresik. Saya berawal di Gresik, saya jadi anak buahnya Gresik ya, Pemda Gresik. Sampai tahun 2001 akhir. Tahun 2001 akhir baru kembali ke Bondowoso. Ceritanya bisa kembali itu memang pengajuan atau begini? Kalau berbicara masalah karir, ya, sebetulnya saya senang di Gresik dulu ya. Namun demikian karena orang tua almarhum, ibu sendirian, saya minta pindah ke Bondowoso. Oke, sebentar. Kok senang di Gresik itu ada apanya di Gresik? Maksudnya ada sesuatu kah yang pada waktu itu capaiannya belum nyampe, atau ada keinginan di Gresik kok sehingga ada kata-kata senang di Gresik padahal asli Bondowoso? Begini, saya di Gresik itu senangnya ya. Orang Gresik itu orang pekerja. Orang pekerja. Ya. Artinya kalau dia tidak berkarya, tidak bekerja, karena daerahnya tandus ya. Oh, daerahnya tandus. Daerah tandus ya. Jadi dia harus bekerja. Kalau sudah bekerja dia mendapatkan keuntungan. Sampai namanya warung kopi. Kalau di sini kan banyak warung kopi ya. Tapi kalau di Gresik itu lebih banyak lagi, padahal bukan penghasil kopi. Nah, itu kan menjadi menarik itu. Kenapa bisa suatu daerah itu, contohnya Gresik tadi ya. Gresik bukan penghasil kopi, tapi banyak pelaku usaha kopi gitu ya. Iya. Warung kopi banyak. Warung kopi. Apa kira-kira menurut Pak Abdurrahman? Yang menarik di warung kopi itu, orang itu banyak yang berbicara ya, bercakap untuk masalah bisnis. Karena Gresik itu adalah kota dagang. Jadi apapun yang diceritakan di warung kopi, bukan hanya berbicara hanya apa adanya, tapi berbicara bagaimana saya mendapatkan suatu keuntungan dalam berbisnis, gitu. Ya, dan memang kalau berbicara warung kopi ini, Pak ya, semua orang bisa masuk ke situ, semua orang bisa ngobrol di situ, bahkan obrolan yang paling nikmat ini menurut juga banyak teman, yang paling enak itu memang ngobrol di warung kopi. Seolah-olah di warung kopi itu kita tidak ada batasan. Kita mau ngobrolin tentang
situasi sekarang, bahkan juga mungkin ngobrolin tentang bagaimana sekarang situasi kondisi negara kita saat ini, enaknya di warung kopi memang. Betul. Kira-kira begitu Pak. Begini Pak Fendi ya, ini Bapak Amiseno dulu, Bapak Bupati Gresik ya, pernah. Tapi saya sambil ngopi boleh ya? Monggo. Jenengan enggak ngopi. Cuma soalnya. Kopinya saya enggak ada ini. Jadi biar jenengan santai. Biar, saya yang santai berarti ya. Santai ya, enggak apa-apa. Jadi Pak Amiseno waktu Bupati Gresik ya, pernah marah. Iya. Bukan marah tapi menegur kepada anak buahnya. Coba itu, kok banyak orang-orang duduk-duduk di warung kopi, apa pekerjaannya? Tapi Pak Amiseno turun. Setelah itu, setelah diberitahu sama teman-teman, turun melihat dan mendengarkan apa yang dibicarakan dengan orang-orang. Ternyata berbicara bisnis jongkok ya, kopiah, dan bikin kerpus dan lain sebagainya. Itu yang menarik. Akhirnya Pak Amiseno membiarkan. Malah tambah senang banyak berjamurnya warung-warung kopi. Jadi masyarakat sadar ya, sadar untuk membaca peluang bagaimana mempertahankan ekonomi, kesehariannya, peluang-peluang apa yang bisa diraih untuk dikerjakan, mendapatkan cuan ya. Bahasanya sekarang cuan ya. Cuan ya. Cuan. Terus dari Gresik ke Bondowoso ini bedanya kan kalau kita berbicara daerah ya, tentu karena ada pemangku kebijakannya, ada kepala daerahnya, masing-masing punya kebijakan yang berbeda. Betul. Nah, Bondowoso dengan Gresik kalau pada waktu Pak Abdurrahman dulu perbandingannya, kira-kira lebih nyaman di mana? Artinya nyaman di sini adalah sebagai seorang abdi negara tentunya akan banyak melakukan tugas. Begini, tadi Mas Fendi menyampaikan lebih nyaman mana antara Gresik dan Bondowoso ya. Sebetulnya kalau ada nyaman dan tidaknya tergantung kita sendiri. Satu. Terus yang kedua, kalau saya katakan orang Gresik itu orang pekerja, karena apa? Karena memang daerahnya daerah yang tandus, daerah yang kering, dan kalau tidak berkarya dirinya tidak dapat apa-apa, ya. Harus berkarya sampai pada ini yang menarik lagi. Di sini banyak pohon jambe. Pohon jambe. Ya. Pinang nah, ya, pinang. Pinang ya. Pinang itu kan ada apa namanya kalau bahasa Maduranya ope, ya. Ope. Iya. Apa itu ya? Kulitnya pinang itu, ya. Kulitnya pinang. Kalau di sini kan terbuang. Tapi kalau di Gresik itu dijadikan bungkusnya pudak. Oh iya. Di sana dijual, di sana ada harganya, di sini tidak ada harganya. Nah inilah yang menarik saya bagaimana untuk menaikkan kreativitas masyarakat sini supaya bisa seperti itu. Jadi yang ada di sini sumber daya alamnya bisa dikelola secara maksimal. Iya. Terus pada posisi Pak Abdurrahman menjadi camat, tentunya kan tugasnya bukan hanya sekedar duduk di belakang meja tinggal tanda tangan dan sebagainya. Tentu juga banyak sekali permasalahan masyarakat ini yang harus menjadi fokus perhatian, dan bagaimana kemudian Bapak Camat itu bisa mengakomodir semua kebutuhan masyarakat. Camatnya cuma satu, masyarakatnya banyak. Begini, sebetulnya camat ini adalah milik masyarakat. Adanya camat karena punya masyarakat, begitu. Jadi masyarakat juga punya camat, gitu loh. Artinya kita harus merakyat. Jika hanya duduk diam di belakang meja, tapi lebih banyak juga harus keluar tahu pada masyarakatnya. Kalau sudah seperti itu, kita harus mengayomi masyarakat. Mungkin salah satu contoh aja ya. Saya punya obsesi waktu masih camat kota, bagaimana sampah itu menjadi bersih. Nah ini sampah kan memang menjadi momok ya. Di setiap kota itu sampah ini menjadi momok untuk masyarakat. Saya dengan LSM, teman-teman LSM dan juga pegiat-pegiat sosial bersama unsur Muspika ya. Kalau sekarang Forkopimcam ya. Itu turun mencoba membersihkan di
bawah jembatan dekatnya Polres sana. Jadi semua termasuk Dharma Wanita, termasuk PKK-nya, termasuk semua, diturunkan terlibat semua. Apa maksudnya? Supaya sungai itu bersih, ya, dan masyarakat itu sadar. Dan dengan anggota LSM juga, dengan teman LSM, dicoba untuk membuatkan pemancingan, dan dilombakan. Lombanya yang hadiah pertama itu kambing. Kambing. Iya. Dari mana kambing ya? Ya kita aja lah yang ada ya. Yang mensupport ya. Yang paling tidak seperti itu. Akhirnya Pak Wabub sendiri juga turun melihat Pak Irwan ya. Pak Wabub ini turun melihat bagaimana kolam pemancingan itu, tempat pemancingan ya. Di mana tempat pemancingan ini yang punya kreativitas untuk membuatnya ini anak SMK. Dari ban bekas ya, dibuat yang daerah kumuh ya, itu menjadi daerah yang bisa view-nya bisa bagus. Tujuan utamanya agar supaya lingkungan itu bersih. Tuh. Karena memang sungai itu selain fungsinya juga bisa buat irigasi, di sungai sendiri juga ada banyak makhluk hidup yang perlu juga kita jaga. Kan begitu kira-kira. Nah, sekarang sudah pensiun berapa tahun Pak Abdurrahman? Ya sudah 2 tahun berjalan. Nah, ketika sudah 2 tahun ini ada ndak upaya, kan kalau berbicara sebagai warga negara, peran serta warga negara juga dalam hal turut membangun bangsa ini kan tidak hanya sebatas pada saat panjenengan menjadi abdi negara. Pada saat sudah pensiun ini apa yang sekarang ini? Prinsip saya Pak Fendi, pensiun dalam kedinasan, tapi saya tidak pensiun dalam mengabdikan diri pada masyarakat. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi pensiun tidak hanya pada masa kedinasan, tetapi pensiun apa tadi? Mengabdikan diri kapan saja, kapan saja, di mana saja. Di mana saja. Apa sekarang yang dilakukan Pak? Sekarang saya dengan anak, ya kebetulan anak saya itu dari lulusan dari Jogja perkebunan. Dia mencoba di sawah saya untuk project ya di belakang. Untuk pilot project ya. Seluas 0,5 hektar di dekatnya mall ini. Ini akan ditanami dengan tanaman buah-buahan dan yang lain-lain, tapi sebagai proyek percontohan. Buah apa Pak Abdurrahman? Seperti lengkeng dan lain sebagainya. Termasuk kacang-kacangan. Memang dan bisa di Bondowoso lengkeng itu bisa? Bisa. Kan kalau kita ngelihat daerah lain ya, Bondowoso ini kelihatannya kan masih fokus pada tanaman-tanaman yang umum ya, kayak tembakau, justru padi itulah, dan sebagainya. Kalau buah-buahan kan masih belum. Justru itulah yang kita harus merubah mindset masyarakat, jangan hanya melulu pada komoditi-komoditi yang ada. Tapi berarti sebenarnya tanahnya juga bisa ya? Tanahnya bisa. Cocok untuk tanaman-tanaman buah. Cocok. Cuma kalau anak saya kan memang sudah kuliahnya di perkebunan dan memang sudah tahu ilmunya ya. Kalau saya kan tidak tahu ya. Tapi kalau dia sudah tahu ilmunya, dia mulai dari tanah dan lain sebagainya dia ukur. Dan pupuk pun juga demikian. Termasuk pH tanahnya juga diukur. Pupuk pun juga demikian. Bahkan dia bikin sendiri pupuk. Gitu. Nah, ini kan menarik ya. Di saat para petani itu susah mendapatkan pupuk. Pak Abdurrahman beserta keluarga anak tadi ya, beserta putranya mampu membuat pupuk sendiri. Itu dari bahan apa Pak? Artinya apa, murni dari sampah yang mungkin didaur ulang jadikan pupuk atau mungkin apa gitu? Ya termasuk ya cangkang telur dan lain sebagainya, termasuk daun-daunan dan lain sebagainya, itu dicampur tapi yang tidak mengandung unsur kimia. Ya, jadi betul-betul alami ya. Alami. Bisa dikatakan organik ya. Organik buatan ya. Organik buatan. Ya, dan itu sudah dicoba untuk tanaman di Lombok yang di mana, di daerah Dukuh Kembang. Dukuh Kembang. Ya. Bagus. Jadi unsur N-nya itu tinggi sekali. Dicoba di sana. Sekarang masih banyak botolan-botolan, drum-drum itu banyak. Sekarang ini. Iya. Apakah mungkin nanti ke depan juga ada orientasi bikin produksi pupuk sendiri gitu? Betul. Untuk di. Betul.
Memang begitu ya, proyeksinya begitu ya. Iya, jadi membuat pupuk, membuat pupuk, sekalian juga bagaimana meningkatkan produktivitas tanaman. Iya. Dan juga supaya bagaimana namanya tanah ini menjadi subur kembali. Nah, itu. Karena apa? Karena setelah dilihat tanah di Bondowoso seperti ini, kekurangan dan lain sebagainya, ini perlu dikembalikan pada aslinya. Ya. Jadi dihutankan kembali, istilahnya tanahnya dihutankan kembali. Kembali. Ya. Supaya menjadi subur. Dan itu adalah solusi cerdas ketika kita terkendala dengan kebutuhan pertanian tadi, pupuk. Ini kalau bisa buat sendiri, bisa produksi sendiri, maka akan bisa memangkas biaya produksi. Iya. Ya. Seberapa Sebetulnya kalau begini, berbicara keuntungan, berbicara pangkasan biaya produksi itu sampai berapa persen? Wah, ini yang lebih tahu yang anak tahu ya, putranya ya. ya. Okay. Tapi yang jelas, kalau umpamanya pemuda-pemuda ini ditampung ya, dibuatkan suatu wadah untuk berkreasi, untuk berinovasi ya. Insya Allah Bondowoso itu akan menjadi makmur. Ya. Karena banyak pemuda-pemuda ini sebetulnya pintar-pintar, pandai-pandai, ya, cerdas ya. Tapi karena tidak ditampung, tidak diberi ruang, gitu diberi ruang, akhirnya ya seperti itulah. Apa kira-kira memang kalau berbicara tidak atau belum diberi ruang, apakah ini juga menjadi salah satu dalam tanda kutip kelemahan pemerintah sekarang mungkin? Artinya pemerintah daerah sekarang mungkin? Saya tidak berbicara kelemahan dan tidak ya, tapi cuma saran aja, saran. Bagaimana caranya pemuda-pemuda ini diberi ruang sesuai dengan disiplin keilmuan yang ada. Iya. Karena memang pemuda menjadi tunas bangsa. Yang nanti akan meneruskan. Betul. Ya. Sehingga kalau tidak diberi ruang, tidak diberi wadah, apa yang mereka punya nanti bisa jadi diambil oleh pihak lain, artinya oleh wilayah lain. Betul. Iya. Kan yang terjadi biasanya begitu kan. Di daerah kita banyak pemuda-pemuda potensial, tetapi kemudian karena mungkin tidak mendapatkan ruang, tidak terakomodir apa yang menjadi skillnya, kemudian dia mencoba melamar bekerja, mencari penghasilan ya ke daerah lain. Kan ini menjadi kerugian sebenarnya bagi daerah. Betul. Ya. Sebetulnya pemuda-pemuda Bondowoso ya banyak sekali yang pandai-pandai. Ya. Dan punya kreasi yang bagus. Ya itu yang saya katakan tadi. Kalau diberi ruang dan diberi satu anggaran untuk mencoba mengaplikasikan kemampuannya, insya Allah Bondowoso itu akan menjadi makmur. Ya, ini ada yang menarik sebenarnya dari apa yang penjaringan sampaikan tadi. Kalau tadi ada kata kalau pemuda ini diberi ruang dan diberi anggaran. Selama penjaringan menjabat sebagai camat itu ada enggak itu anggaran yang diberikan untuk memberi ruang pada para pemuda, pembinaan misalnya? Kan tugas pembinaan kan bukan hanya menjadi tugasnya dinas pembinaan, misalnya ada pemberdayaan seperti itu. Camat juga turut ambil bagian kan dalam porsi itu. Betul. Memang sudah ada ya. Itu OPD yang bersangkutan yang membidangi itu sudah ada. Namun demikian ya, yang jelas karena anggarannya kurang ya. Nah, jadi anggarannya kurang, artinya kan tidak bisa berbuat banyak. Tapi bagaimana caranya supaya anggaran itu ada CSR dan lain sebagainya. Ya mungkin bisa dimasukkan. Kan begitu. Jadi bukan hanya terbatas. Kalau camat ini kan hanya anggaran untuk nah, kalau di desa-desa itu ada DD dan lain sebagainya. Nah justru di DD itu kan itu ada yang namanya BUMDes ya. Itu sebetulnya harus mengorbit, bukan hanya sebatas nama, tapi harus ada action yang benar-benar terwujud nyata. Memang sudah ada lah BUMDes seperti yang di Jawa Tengah, di Jogja itu yang sampai yang di Kulon Progo atau mana itu.
Padahal BUMDes ini juga diharapkan menjadi mesin penggerak ya. Mesin penggerak bagaimana kemudian daerah atau berbicara lebih skup lebih bawah lagi desa misalnya. Agar desanya lebih berdaya saing kan begitu. Saing ya. Sesuai dengan potensi desa masing-masing. Ya. Tapi sekarang ya di Bondowoso seperti di mana daerah saya lihat daerah Pujer ya. Itu ada Almor dan lain sebagainya ya. Nah, juga daerah mana? Gerujukan ya, itu ada P28 ya. Itu sebenarnya kan embrionya dari sana. Ya. Kalau sudah itu bisa menjadi bagus ya, secara otomatis akan mengangkat yang lain. Ya. Ya memang kapan hari makan mau mengorbit terus ada COVID ya. Ya. Akhirnya itu ya. Calling down semua ya. Tapi marilah kita bangkit lagi. Ya. Dan belajar dari keterpurukan yang ada. Oke. Tadi di awal saya juga sempat sampaikan pada pemirsa dan juga pendengar bahwa panjenengan adalah salah satu dari terah keturunan tokoh pembabat Bondowoso. Itu benar itu, Pak? Begini, kalau saya dari terah Besuki. Dari terah Besuki. Dari Kiai Patealos Besuki. Dan juga dari Bupati pertama Bondowoso, Wirodipuro II. Ya. Wirodipuro II. Ya. Kironggo itu adalah paman dari Wirodipuro II. Ya. Kalau terahnya yang secara langsung dengan Kironggo saya tidak, tapi kalau hanya nyonya yang langsung dengan Kironggo. Oh begitu, ya. Tapi panjenengan sendiri dari Wirodipuro tadi ya. Dari Wirodipuro. Oke. Dan gimana sebenarnya kalau menjadi anggota keluarga dari garis keturunan para tokoh-tokoh terdahulu yang tentunya sangat berjasa ini, bangga enggak, Pak? Kebanggaan itu sebetulnya juga menjadi beban. Bangga tapi menjadi beban sebenarnya. Ya. Kenapa beban begitu? Untuk berbuat yang terbaik. Ya. Kenapa? Karena yang membabat ini adalah leluhur kita. Anak keturunan pun juga harus mengikuti seperti itu. Kita ambil contoh kalau Kironggo atas perintah dari Besuki ke Bondowoso. Ya. Kalau Wirodipuro I ya, dari tidak ada menjadi ada, lahan hutan dibabat menjadi lahan pertanian dan tanah perdikan ya, kemudian menjadi kademangan. Ini hanya seorang diri awalnya. Seorang diri. Kedua kalinya baru mengajak putranya Bagus Kasim ya. Nah, ke Besuki lagi yang waktu itu namanya Demung ya. Kemudian hasil buminya diberikan kepada masyarakat yang ada di Madura. Tepatnya di Pademawu, Tanjung Pademawu, Pamekasan. Karena di sana waktu itu musim paceklik. Barulah setelah itu mengajak warga pemuda-pemuda. Nah inilah pemuda lagi yang kembali ke pemuda ya. Pemuda yang datang yang diajak untuk memperluas tanah babatan. Barulah setelah itu baru berduyun-duyunlah masyarakat yang lain ke Besuki. Dan Besuki akhirnya menjadi sentra daripada karisidenan yang ada di wilayah Besuki. Jadi kota yang terpandang, kota yang maju, kota pelabuhan, dan dikenal sebagai pusat perniagaan. Pusat perniagaan. Iya. Ya, dan wilayahnya sampai ke beberapa wilayah kabupaten yang wilayah sekarang kabupaten ya. Ekskaris dan Besuki. Ya. Nah, kita coba kaitkan lagi dengan peran serta masyarakat untuk turut membangun bangsa dan negara, mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Saya mau tanya tentang kira-kira ini ya. Ini kan hanya perkiraan. Pertanyaan saya adalah kira-kira. Karena penjelasan dari sejarahnya tadi juga ada keturunan dari beberapa tokoh-tokoh yang awal membabat Bondowoso. Ada ndak kira-kira keinginan untuk
berkompetisi memimpin Bondowoso? Memimpin Bondowoso? Ya. Kalau memimpin Bondowoso tidak saya. Tidak. Kenapa Tapi tidak? kalau saudara mungkin iya. Oh, ada saudara Ada. yang berminat untuk maju Berminat, dalam kompetisi memimpin daerah. Asli putra Bondowoso. Asli putra daerah Bondowoso dan dia masih garis keturunan kelima dari Kironggo. Oh, iya. Berarti besok ini bakal seru ini ya. Ada Insya Allah banyak. demikian. Kan tentunya banyak calon-calon yang akan muncul berupaya Namun bersaing demikian berkompetisi. begini Pak Fendi, Ya. kalau yang bersangkutan ini berkompetisi di Bondowoso, saya akan berkompetisi di provinsi. Oh begitu. Iya. Ya. Kalau dia di eksekutifnya, saya akan di legislatifnya. Kenapa Pak Abdurrahman lebih memilih ke legislatifnya? Saya bisa bersinergi dengan Bondowoso, dengan Dapil 3 umpamanya ya, Dapil 3 Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi ya. Bisa bersinergi dengan yang ada di Bondowoso. Apa sih kebutuhan di Bondowoso? Ya. Saya bisa ngunduh dari sana. Berarti sekarang panjenengan sudah mulai melabuhkan pilihan untuk maju menjadi calon legislatif. Insya Allah demikian. Di Kalau Allah 2024 mengizinkan ya. lah ya. Dan juga sudah melabuhkan pilihannya kepada salah satu partai tentunya ya kan. Betul. Kalau boleh tahu dari partai apa Pak Abdurrahman? Saya akan fokus pada Golkar. Oke, luar biasa. Jadi sekalian promo ini. Masalahnya begini Pak Fendi, bukan masalah promo dan bagaimana, tidak. Iya. Semua itu baik ya, Iya. semua baik ya. Tapi hati saya srek di Golkar. Oh gitu. Ya. Kenapa? Masalahnya mereka merekrut anak-anak muda. Inilah yang saya senangi. Merekrut Bukankah anak muda. sekarang ini juga banyak partai-partai yang juga berbicara tentang pemuda, tentang keikutsertaan dan peran serta pemuda? Ya bolehlah demikian. Tapi saya lebih condong pada yang Golkar yang memang sudah secara realita itu sudah kelihatan. Gitu. Sudah kelihatan merekrut pemuda-pemuda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke. Dan itu yang saya senangi. Ya, kan kalau berbicara tentang legislatif, Iya. tentu dia akan membawa visi misi dari partai dan juga tentunya harus membawa visi misi pribadi sebagai anggota legislatif yang notabene adalah petugas partai. Iya. Apa visi misi panjenengan nantinya? Setelah kemarin track recordnya menjadi seorang abdi negara, kemudian pensiun, sekarang masuk ke dunia politik, ingin mengembangkan wilayahnya, menggali potensi daerah, begitu ya Pak Abdurrahman? Iya. Ini apa sebenarnya motivasi utamanya apa? Sebetulnya begini, semua itu kan baik itu legislatif maupun eksekutif itu abdi praja. Ya, abdi praja. Jadi pelayan masyarakat semua. Pelayan masyarakat. Jadi itulah yang saya anukan. Jadi semua itu melayani masyarakat bukan untuk dilayani. Menjadi pelayan masyarakat. Menjadi pelayan masyarakat. Ya. Ini luar biasa sekali. Kalau umpamanya minta dilayani, bukan abdi praja. Berarti itu malah apa kira-kira? Wah, nggak tahu namanya itu. Iya. Tergantung yang menafsirkan itu ya. Tapi yang jelas jiwa saya abdi praja. Katanya di lagu himne abdi praja itu, abdi praja apa namanya? Abdi praja apa ya? Dharma Setia ya. Negara bakti gitu. Itu yang diadukan. Jadi mengabdikan diri pada negara, nusa dan bangsa. Jadi proses mengabdi kepada bangsa dan negara memang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Abdurrahman, tidak hanya pada saat sedang berdinas. Iya. Meskipun sudah pensiun, sudah paripurna tugas secara kedinasannya, tetapi tugas fungsi pokok sebagai masyarakat untuk turut membangun bangsa dan negara masih tetap harus digaungkan. Betul. Tentunya banyak ruang yang bisa dilakukan bagi semuanya, termasuk juga Pak Abdurrahman, untuk melanjutkan misi dan visi dan misi perjuangan itu. Iya, betul. Iya. Yang paling menarik sebenarnya kalau berbicara besok ini kan
Ini kita mulai masuk ke ngomong tentang politik mungkin ya, berbau-bau politik dikit. Di 2024 ini tentunya akan semakin banyak partai-partai yang akan berkompetisi, baik partai yang sudah ada maupun juga partai-partai baru, dan semuanya pasti akan mengusung visi misi tentang perbaikan, pemberdayaan masyarakat, dan tentunya visi-visi yang luar biasa tentunya. Nah, Pak Abdurrahman sebagai tokoh, kan sekarang kalau berbicara tentang pemuda, berarti ada kemungkinan besok itu banyak para muda-mudi yang akan juga ikut berkompetisi. Pak Abdurrahman keder enggak dengan seperti itu? Ya enggak. Enggak ya. Apa enggaknya itu karena senioritas atau ada? Putin saja sudah usia berapa? Terus yang di Amerika itu siapa namanya? Ya, Presiden Amerika itu usianya berapa? Iya. Usia boleh tua, tapi jiwa tetap muda. Nah, begitu luar biasa sekali nih. Usia boleh tua, tapi semangat tetap muda. Luar biasa sekali. Nah, keluarga bangga enggak, Pak? Selama ini Bapak menyelesaikan tugas sampai paripurna dengan baik, menjalankan tugas sebagai abdi negara juga dengan baik. Keluarga ada rasa bangga enggak, Pak? Kebanggaan itu diwujudkan dalam syukur. Dalam syukur. Ya. Jadi wujud syukur, alhamdulillah sampai masa purna tugas tidak ada kendala apapun. Ya. Tenang. Ya. Dan kita bisa berbuat lebih banyak juga untuk masyarakat, ya. Lebih banyak juga waktu untuk banyak waktu untuk masyarakat. Walaupun namanya gaji pensiun dengan gaji yang kedinasan itu beda jauh. Begitu ya. Iya. Beda jauh, tapi itu kan sudah alhamdulillah ya, bisa kita nikmati. Dan kita bisa berorientasi pada masyarakat yang lain, bisa serawungan, bisa berkumpul dengan masyarakat yang biasanya di belakang. Saya jarang ke belakang, sekarang bisa berkumpul dengan masyarakat yang ada di belakang dengan takmir masjid. Alhamdulillah bisa demikian. Oke. Kita sedikit akan melebar ya. Melebar, kalau setiap tujuan itu pasti ada fase target. Ada target jangka pendek, mungkin juga ada target jangka menengah, atau mungkin juga target jangka panjang. Yang terpendek dan menengah apa yang sekarang ini penjenengan siapkan untuk ini tentang politik tadi itu, tentang rencana penjenengan itu tadi. Yang jenengan siapkan apa sekarang kira-kira? Pertama untuk target jangka pendek ya. Pertama saya mempersiapkan diri saya sendiri dulu. Ya. Meyakinkan diri sendiri. Mampu tidak saya? Mampu. Ada satu keyakinan mampu. Saya melangkah untuk yang kedua. Untuk fase kedua mungkin jangka pertengahan mungkin ya, jangka menengah. Dan alhamdulillah saya juga banyak keluarga, baik di Bondowoso maupun Situbondo, dan juga sebagian juga daerah Banyuwangi. Ya. Kalau Besuki memang banyak sudah jelas ya. Besuki tentu banyak ya. Besuki alhamdulillah termasuk Bu Wabub itu sendiri masih pernah bulik dengan saya, Pak Wabub, suaminya Pak Wabub ya. Pak Wabub Situbondo. Itu masih Ramuhimin, Kiai Muhaimin, itu saya masih panggil paman ya. Dan memang masih terah dari Wirodipuro juga, dari Prawiro Diningrat. Iya. Terus kalau di Situbondo itu namanya di Olean ya, Bujuk Olean atau Kiai Tursina. Itu pesantren tertua yang ada di Situbondo, itu adalah abahnya dari Jangga putri saya. Kalau di Situbondo disebut Nyai Aminah, kalau di sini di silsilah keluarga Raden Ayu Adipati. Jadi istrinya bupati pertama. Jadi disitulah banyak keluarga-keluarga yang mendukung, bukan masalah bendera tapi niat nawaitunya untuk mengabdikan diri yang kita teguhkan. Ya, jadi bendera boleh beda ya, tapi tujuan tetap sama, memakmurkan negeri. Nah, jadi semangatnya tidak putus, tidak lekang oleh waktu, tetap jalan terus untuk mencapai apa yang menjadi keinginan. Ya,
Karena kan kalau berbicara keinginan bukan hanya sebuah cita-cita sebenarnya. Cita-cita dan keinginan mungkin hampir mirip tapi sebenarnya kan berbeda. Ingin ini, cita-cita ini beda. Nah, ini Pak Abdurrahman juga sudah mulai berupaya sekarang ini untuk tetap konsisten di jalurnya, yaitu jalur mengabdi pada bangsa dan negara. Karena ini mungkin waktunya sudah hampir selesai ya. Jadi saya ingin dapat satu ungkapan dari Pak Abdurrahman sebagai mantan camat di beberapa wilayah di Kabupaten Bondowoso, apa yang sekarang mesti dilakukan oleh camat pengganti dan apa yang juga harus dilakukan oleh masyarakat sekarang ini di dalam situasi pasca Covid, meskipun masih belum 100% kembali situasi pasca Covid. Kalau untuk camat yang baru, tentunya visi dan misi sudah ada. Yang jelas saya tidak akan mencampuri ya. Dan yang utama, kalau saya katakan pepatah saya, tak lekang karena cuaca, tak lapuk karena usia. Mengabdi tidak mengenal ruang dan waktu. Itu yang saya katakan. Luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Abdurrahman, waktunya sudah mau hadir gabung bersama kita, diajak ngobrol-ngobrol, meskipun harusnya porsi kita ngobrol-ngobrol harusnya lebih panjang lagi. Karena kita kan juga lama tidak pernah ketemu, tidak pernah ngopi-ngopi bareng. Baru kali ini beberapa tahun setelah anggap hampir 2 tahun ya. Kan ada Covid, kita juga jarang ketemu. Tapi ya sering kadang-kadang juga ketemu. Tapi lewat grup aja, lewat grup gitu loh. Tapi itu barokahnya ya. Barokahnya ada WhatsApp, ada grup, itu sebenarnya pada saat kita tidak bisa bertatap muka, kita masih bisa bersenda gurau, masih bisa bertegur sapa melalui sarana media. Tergantung penggunaan, ya. Pemanfaatan ya. Kalau dimanfaatkan dengan baik, insya Allah keluarannya juga baik, kan gitu. Oke, karena waktunya sudah habis. Ya. Jadi kita memang dibatasi oleh ruangan dan waktu. Kita jumpa lagi nanti pemirsa di acara podcast Pratiwi berikutnya. Tetap bersama kita di 1069 Pratiwi Radio Informasi dan Pratiwi Podcast. Terima kasih, sampai jumpa.